Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar akan memberikan kemenangan bagi kita, akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta tuntunan Tuhan agar kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dengan fokus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan bagi kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua. Kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami memerlukan kebenaran firman-Mu. Hidup kami memerlukan Engkau Tuhan. Untuk itu kami telah siap hati kami. Kami mau fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, puji Tuhan kita ketemu pada kesempatan ini. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab yang paling pertama yaitu kitab Kejadian. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan pembacaan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan perikop atau judulnya Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini. Kita lihat pada judul perikop dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, Abram dipanggil Allah. Wow. Abram dipanggil Allah bukan berarti Abram dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, bukan. Abram dipanggil artinya untuk berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan Abram. Kita mendengarkan bersama-sama tadi bahwa firman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kutunjukkan ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Tuhan. Karena kita melihat dari perikop pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, Abram dipanggil Allah. Jadi saudara dan saya perlu garis bawahi di sini, di mana di situ firman Tuhan mengatakan bahwa kutunjukkan kepadamu, itu berbicara tentang Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abram. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan jelas disampaikan Tuhan kepada Abram untuk meninggalkan negerimu, bahkan sanak saudaramu, bahkan rumah bapa dari Abram, untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abram. Saudara-saudara sekalian,
Hari ini saya memberikan judul khotbah saya, yaitu diproses keluar dari zona nyaman. Diproses keluar dari zona nyaman. Saudara-saudara sekalian, kita melihat dari pembacaan kebenaran firman Tuhan, di sana ada yang terjadi kepada Abraham, di mana Abraham diproses Tuhan keluar dari zona nyamannya. Apa yang menjadi zona nyaman Abraham? Yang pertama, Abraham berada di negerinya. Yang kedua, Abraham berada bersama sanak saudaranya. Dan yang ketiga, Abraham berada di rumah bapaknya. Itu menunjukkan bahwa zona nyaman dari Abraham. Dan dengan jelas firman Tuhan itu kepada Abraham, meninggalkan zona nyamannya Abraham, pergi ke tempat yang memang Abraham juga belum tahu, yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berbicara tentang diproses keluar dari zona nyaman tidaklah mudah bagi saudara dan saya. Saudara dan saya, secara konsep berpikir manusia dan secara kedagingan saudara dan saya, akan memilih untuk lebih nyaman berada di zona nyaman daripada keluar dari zona nyaman. Itu yang terjadi dalam konsep berpikir saudara dan saya. Tetapi beda dengan konsep berpikir dari Tuhan. Konsep yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan kita Tuhan yang bergerak, Tuhan yang aktif. Maka proses itu akan terus saudara dan saya alami dalam kehidupan saudara kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita melihat bahwa Abraham diproses keluar dari zona nyamannya. Abraham sudah berada di negerinya sendiri dengan saudara-saudaranya, di rumah bapaknya sendiri. Suatu zona yang nyaman bagi Abraham. Tetapi itu tidak Tuhan inginkan bagi Abraham, atau itu tidak Tuhan kehendaki bagi Abraham. Yang Tuhan kehendaki bagi Abraham keluar dari zona nyamannya. Meninggalkan negerimu, meninggalkan rumah bapakmu, meninggalkan sanak saudaramu. Wow, itu bukan hal yang mudah bagi saudara dan saya ketika kalau firman Tuhan itu datang kepada saudara dan saya. Tetapi hal ini saudara dan saya harus siap, karena Tuhan kita Tuhan yang bergerak dan terus bergerak, bukan hanya tinggal di satu tempat, tetapi terus bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan ini saudara dan saya harus peka mendengar suara Tuhan. Di mana kalau Tuhan mengatakan move, maka saudara dan saya harus move. Move when God say move. Stay when God say stay. Ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham pada saat itu. Di mana firman Tuhan kepada Abraham, move when God say move. Stay when God say stay. Firman Tuhan dengan jelas datang kepada Abraham, move. Bergerak. Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa bergerak, meninggalkan negerimu, meninggalkan sanak saudaramu, meninggalkan rumah bapamu, pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. It's time to move. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, lebih cenderung saudara dan saya katakan bahwa move when I say move, stay when I say stay. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya akan mengatakan bergerak ketika saudara dan saya menginginkan hal itu untuk bergerak, maka itu akan saudara dan saya lakukan. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi saudara dan saya.
Mungkin faktor suatu tempat itu sangat nyaman dengan saudara dan saya. Mungkin faktor karena makanannya sesuai dengan selera saudara dan saya. Mungkin faktor karena daerah tersebut sudah daerah yang termasuk daerah yang maju sehingga saudara dan saya mengambil keputusan untuk bergerak ke suatu tempat. Tapi berbeda dengan apa yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan katakan move, don't say no, but you and me must move. Ketika Tuhan katakan bergerak, jangan katakan tidak. Tetapi saudara dan saya harus bertindak, harus bergerak sesuai dengan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuai dengan yang Tuhan berfirman kepada saudara dan saya. Seperti yang Tuhan berfirman kepada Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama poin-poin apa yang saudara dan saya bisa dapat dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada beberapa poin yang saudara dan saya bisa dapat dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana saudara dan saya bisa bergerak, bisa melangkah sesuai dengan apa suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Karena cenderung saudara dan saya bergerak belum tentu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Karena tadi saya katakan banyak faktor yang mempengaruhi cara berpikir saudara dan saya. Karena berpikir saudara dan saya berbicara tentang kedagingan, tentang apa yang saudara dan saya dapatkan. Makanya saudara dan saya sering gagal mendengar apa yang Tuhan firmankan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan ini datang kepada Abram di Ur Kasdim, saudara-saudara sekalian. Wow, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya. Kalau berbicara tentang kehidupan saudara dan saya saat ini, berbicara tentang ahli waris, saya yakin Abraham pasti punya ahli waris yang harus didapat sama Abraham. Seperti kita dalam keluarga kita, pasti ada hak-hak kita yang kita dapat dari orang tua kita. Tetapi Abraham meninggalkan semua itu. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, move when God say move. Ketika Tuhan katakan bergerak, saudara dan saya harus bergerak. Tuhan mempunyai berbagai cara untuk menyampaikan itu kepada saudara dan saya. Saudara dan saya harus peka sehingga bisa bergerak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi saya bacakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bersama, yang pertama, di sana ada perintah. Perintah itu datangnya dari siapa? Perintah itu datangnya dari Tuhan. Perintah itu dari Tuhan kepada siapa? Perintah itu dari Tuhan kepada Abraham. Apa isi perintahnya? Isi perintahnya jelas, pergilah. Pergilah maksudnya apa? Meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Firman itu jelas datang kepada Abraham, di mana Tuhan perintahkan Abraham untuk meninggalkan zona nyamannya. Saudara-saudara sekalian, ini yang terjadi dalam kehidupan Abraham pada saat itu. Perintah datang dari Tuhan kepada Abraham dengan jelas, pergilah. Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Wow, it's too difficult for us jika kita posisinya seperti Abraham, saudara-saudara sekalian. Bukan hal yang mudah untuk menerima perintah dan melaksanakan perintah, saudara-saudara sekalian.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang Abraham harus kerjakan. Firman Tuhan ini membawa Abraham keluar dari zona nyamannya untuk berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara dan saya perlu ketahui, dalam menjalani perintah ada dua hal yang saudara dan saya harus ketahui. Yang pertama, bahwa ada yang memberi perintah, dan yang kedua, ada yang melaksanakan perintah. Dari kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya kita bacakan tadi, yang memberi perintah adalah Tuhan, yang melaksanakan perintah adalah Abraham. Tuhan perintahkan kepada Abraham. Apa isi perintahnya? Pergilah, tinggalkan zona nyamanmu, hai Abraham. Come on, it's time to move. Don't stay. It's time to you must move. Hal ini akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya akan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam menjalani kehidupan ini jangan sampai saudara dan saya salah memposisikan diri saudara dan saya. Kita memposisikan kehidupan kita berada di bagian yang memberi perintah. Sesungguhnya dalam menjalani kehidupan ini, saudara dan saya bukan posisinya yang memberi perintah. Posisi saudara dan saya sama dengan Abraham yang melaksanakan perintah. Kita melaksanakan perintah dari siapa? Perintah dari Tuhan. Perintahnya jelas ada dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang saudara dan saya harus kerjakan. Itu perintahnya jelas dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya terus membaca kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah Tuhan. Saudara dan saya nggak bisa menukar posisi, nggak bisa memposisikan kehidupan saudara dan saya, cara berpikir saudara dan saya sebagai orang yang memberi perintah. Itu bukan ranah saudara dan saya, itu ranahnya Tuhan. Ranah saudara dan saya adalah orang-orang yang melaksanakan perintah seperti Abraham. Ketika Tuhan memerintah, maka kita adalah eksekutornya, siap untuk melaksanakan apapun perintah yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya. Sampai di sini Bapak Ibu saudara-saudara, saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara sangat memahami akan hal ini. Dalam menjalani kehidupan ini, saudara dan saya harus bisa memposisikan diri saudara dan saya. Saudara dan saya minta tuntunan Roh Tuhan, tuntunan Roh Kudus, agar saudara dan saya dimampukan untuk selalu memposisikan diri sebagai pelaksana perintah, bukan memposisikan diri sebagai yang memberikan perintah. Kita adalah eksekutor dari perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampai di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita harus sama-sama memahami akan hal ini. Ini yang harus benar-benar kita tanamkan dalam kehidupan saudara dan saya, dalam konsep berpikir saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak akan seenak-enaknya mengambil keputusan dengan cara berpikir kita. Karena cara berpikir saudara dan saya selalu memikirkan hal-hal yang nyaman bagi saudara dan saya, hal-hal yang menyenangkan kedagingan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya selalu memposisikan diri sebagai orang yang memberi perintah, bukan orang yang melaksanakan perintah. Karena saudara dan saya menggunakan logika, bermain logika, sehingga selalu memposisikan diri sebagai yang memberi perintah. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini ada satu kesaksian yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa melihat dari gambar yang saya tampilkan pada slide ini. Dalam kotak yang berwarna merah ini, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara bisa lihat di sana. Apakah ada yang aneh dari gambar yang di dalam kotak itu? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah dua orang anggota TNI
Yang satunya berpangkat kolonel dan yang satu ini adalah bawahannya yang mengawal kolonel. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, coba lihat baik-baik dengan teliti melihat gambar yang ada di dalam kotak ini. Melihat posisi kami bertiga ini. Apakah ada yang aneh dari gambar ini? Kalau kurang jelas Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan gambar yang jelas kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita akan melihat gambarnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin sudah jelas Bapak Ibu saudara-saudara bisa lihat di situ. Ada yang aneh dari gambar ini. Yang anehnya apa saudara-saudara sekalian? Pada kaki dari anggota yang berada di samping saya ada verban yang melilit kakinya, saudara-saudara sekalian. Begini ceritanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kedua anggota TNI ini, komandannya kolonel ini menelpon saya, kemudian ngobrol panjang lebar karena ada pekerjaan yang harus kami selesaikan, yang dimana kami perlu diskusi ngobrol. Kolonel menelpon saya dan kita koordinasi, kemudian kita janjian untuk kita akan ketemu, untuk kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan apa yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sepakati waktunya, kemudian jamnya untuk kita ketemu, dan tiba waktu yang kita sepakati bersama. Mereka datang ke tempat saya, ke tempat kantor di mana saya bekerja, dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada saat kolonelnya ini turun dengan bawahannya ini atau ajudannya ini mau ketemu saya, begitu mobil kolonelnya ini sampai di tempat saya bekerja atau di kantor saya, kolonelnya turun, kemudian saya ketemu beliau, saya antar beliau ke ruangan tempat kami akan meeting, kemudian saya persilakan beliau untuk duduk sambil saya menunggu pengawalnya, saudara-saudara sekalian. Dan ternyata saudara-saudara sekalian, di luar dugaan saya, begitu saya melihat bahwa ajudannya ini turun dari mobil, ternyata kakinya ada verban. Dan untuk turun dari mobil, begitu susahnya untuk turun dari mobil. Kemudian saya melihat dia berhasil turun dari mobil, kemudian dia melangkah menuju ke arah saya. Dengan susah payah dia melangkah karena ada verban dan kakinya sakit. Dibantu oleh temannya, ditenteng oleh temannya agar langkahnya bisa lebih cepat lagi sehingga kita bisa ketemu. Begitu saya melihat hal tersebut, wow, menjadi satu pukulan dalam hati saya. Jika saya sebagai komandannya, saya tidak akan menyuruh dia datang karena kondisi fisik kakinya saat itu terbalut verban. Karena kondisi kakinya cedera pada saat itu, saudara-saudara sekalian. Tetapi saya bukan komandan dari beliau, sehingga saya hanya bisa mempunyai pemikiran seperti itu. Dan akhirnya beliau ketemu dengan saya, kemudian kita ngobrol-ngobrol di ruang meeting tempat kerja saya, ngobrol panjang lebar, dan saya melihat bahwa wow, ini menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi beliau. Kaki beliau cedera, tetapi begitu komandannya memerintahnya, tidak ada alasan bagi beliau. Beliau siap melaksanakan hal tersebut, siap melaksanakan perintah tersebut, apapun kondisi kakinya, walaupun cedera, walaupun jalannya bertati-tati, harus ditenteng, harus dibantu, tetapi dia hadir dengan kondisi kaki seperti itu untuk melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh komandannya. Wow, seharusnya konsep berpikir saudara dan saya,
sama seperti seorang TNI yang tidak memandang kakinya seperti apa, tetapi ketika diperintahkan oleh komandannya, siap dan dilaksanakan tanpa banyak komentar. Dia menghadiri pertemuan yang sudah kami sepakati bersama-sama. Wow, untuk duduk di kursi tempat kami meeting, saya melihat dengan susah beliau untuk mau duduk di kursi. Tetapi beliau tetap laksanakan perintah tersebut sampai selesai. Dan mereka pun kembali ke tempat tugas mereka. Dan saya pun melanjutkan tugas saya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, mental-mental seperti ini, cara berpikir, konsep berpikir seperti ini, yang dimana tidak ada alasan bagi saudara dan saya ketika menerima perintah Tuhan, tidak ada alasan bagi saudara dan saya, apapun kondisi saudara dan saya. Ketika saudara dan saya diperintahkan untuk move, untuk bergerak, bergeraklah saudara dan saya. Jangan membuat banyak alasan itu dan ini dan itu dan ini, akhirnya kita tidak bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk kita semua. Seperti Abraham. Abraham mendapatkan firman itu, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, come on, move on. Move on Abraham. Abraham harus bergerak. Saudara-saudara sekalian, ini yang terjadi dari kehidupan Abraham, saudara-saudara sekalian. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, berbicara tentang perintah. Posisi kita sebagai orang-orang yang melaksanakan perintah, yang pertama yang saudara dan saya perlu ketahui, saudara dan saya tidak bisa menentukan tempat tujuan saudara dan saya. Yang kedua, kita sebagai pelaksana perintah atau orang-orang yang melaksanakan perintah tidak bisa menentukan siapa yang akan saudara dan saya jumpai. Kemudian yang satu lagi yang saudara dan saya harus ingat bersama-sama, saudara dan saya tidak bisa menentukan kapan waktunya saudara dan saya harus bergerak. Saudara dan saya jangan berpikir ketika saudara dan saya berada di zona yang nyaman, saudara dan saya tidak mau bergerak. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Waktu di mana Abraham berada di zona nyaman, di negerinya, dengan sanak saudaranya, di rumah bapaknya. Tetapi pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada Abraham, move, keluar, meninggalkan zona nyaman. Berbicara tentang kita sebagai orang-orang yang melaksanakan perintah, tidak bisa menentukan tempat tujuan kita. Karena saudara dan saya ada dalam rancangan Tuhan. Sehingga Tuhan telah merancang segala sesuatu bagi saudara dan saya. Kita sebagai orang-orang yang melaksanakan perintah, siap untuk melaksanakan perintah. Kemanapun saudara dan saya diutus, saudara dan saya harus siap untuk melaksanakan perintah tersebut. Saudara dan saya nggak bisa menentukan, saya mau ketemu dengan orang ini, saya mau ketemu dengan orang ini, orang nggak bisa. Saudara nggak bisa menentukan. Saudara dan saya nggak bisa menentukan. Saya hanya mau ketemu dengan orang yang bersuku ini atau orang dari suku ini dan suku ini dan suku ini. Nggak bisa seperti itu. Karena kita ada di dalam rancangan Tuhan. Kita orang-orang yang melaksanakan perintah Tuhan. Saudara dan saya nggak bisa mengatakan bahwa wah nanti saya melaksanakan perintah Tuhan, tunggu setelah ini, setelah ini baru saya melaksanakan perintah Tuhan. Tunggu nanti tahun depan, tunggu 5 tahun kemudian. Gak bisa seperti itu. Saudara dan saya tidak bisa menentukan waktu. Ketika Tuhan telah memerintahkan bagi saudara dan saya move, maka saudara dan saya harus bergerak. Kita belajar lagi dari para anggota TNI yang dengan gagah, dengan mental yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa rekan-rekan kita anggota TNI, mereka adalah
orang-orang yang memposisikan diri mereka sebagai orang-orang yang melaksanakan perintah. Mau medannya seperti apa? Mau kondisi mereka seperti apa? Apakah istri mereka sedang hamil atau istri mereka baru melahirkan? Gak mengenal kondisinya, gak mengenal waktu. Ketika mereka diperintahkan untuk melaksanakan tugas, maka mereka melaksanakan tugas. Wow, ini mental-mental seperti ini yang saudara dan saya harus miliki. Kita sebagai orang Kristen yang mengakunya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya, mental-mental rekan-rekan prajurit ini kita harus miliki. Mau medannya seperti apa, mereka siap melaksanakan perintah tersebut. Harus berpisah dengan keluarganya, harus berpisah dengan anaknya yang baru lahir. Hal tersebut harus mereka meninggalkan dan mereka mengikuti perintah yang diperintahkan. Kemana mereka akan pergi? Wow, luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berbicara tentang perintah memang tidak mudah bagi saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang keluar dari zona nyaman, meninggalkan suatu tempat, meninggalkan cara hidup yang biasanya kita jalani di suatu tempat. Kita meninggalkan cara hidup kita. Berbicara tentang saudara dan saya, meninggalkan gaya hidup saudara dan saya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan itu dan mari kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita lihat dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham meninggalkan cara hidup yang dimana Abraham itu berada di zona nyaman. Tuhan memerintahkan untuk keluar. Saudara-saudara sekalian, begitupun saudara dan saya. Saudara dan saya harus berani meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang masih terikat dengan dosa. Saudara dan saya harus berani meninggalkan hal-hal tersebut dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah yang Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bagi kita semua. Yosua 24 ayat 2 sampai ayat 3 mengatakan bahwa berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika saudara dan saya berani meninggalkan zona nyaman, Tuhan pasti menyertai saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika Abraham meninggalkan zona nyamannya, ada identitas baru yang diberikan kepada Abraham. Dari kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, di situ firman Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ada identitas baru yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang siap dan melaksanakan perintah Tuhan. Identitas baru itu diberikan kepada Abraham, di mana Abraham menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan memberkati Abraham, dan Tuhan membuat namanya masyhur.
dan menjadi berkat dimanapun Abraham berada. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita terus berjalan, terus bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya, seperti apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Abraham. Untuk penutup, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan kita semua selalu harus memposisikan diri sebagai orang-orang yang melaksanakan perintah. Bukan orang yang memberi perintah, tetapi orang yang melaksanakan perintah. Yang kedua, selalu siap untuk mengenapi panggilan Tuhan. Artinya saudara dan saya siap diutus kemanapun, kapanpun, dan apapun keadaannya. Saudara dan saya siap diutus, siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selalu percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas identitas saudara dan saya. Apapun kondisi saudara dan saya percaya bahwa ada identitas baru yang Tuhan mau siapkan bagi saudara dan saya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar pada kesempatan hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus mampukan kita semua dan memberikan pengertian lebih kepada kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya karena pertolongan Tuhan bagi kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan tanamkan dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam aktivitas kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa. Berkati setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya, hamba percaya bahwa kebenaran firman ini akan memberikan kekuatan bagi mereka karena ada kuasa yang bekerja melalui kebenaran firman Tuhan ini. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus sempurnakan kebenaran firman Tuhan ini, memberikan pengertian lebih terkait dengan kebenaran firman Tuhan ini bagi setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sampai ketemu pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.